Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama kita berdua di konten tentang akuntansi manajemen dengan materi Manajemen persediaan dengan just in time. Nah, tapi sebelum lanjut ke pembahasan materi, kita berdua punya fun fact dan kelebihan menarik nih tentang prodi akuntansi di Unpad. Halo teman-teman penasaran? Kepoin video ini sampai dengan selesai ya. Yuk ikuti kami, let's go! Nah, teman-teman, aku punya fun fact nih. Nah, Unpad itu sering banget nih disebut dengan kampusnya rakyat. Kenapa? Karena di Unpad sendiri itu terkenal dengan biaya SPP-nya atau biaya persekutuan itu murah, cuma 200 ribuan aja loh. Lalu selanjutnya, Unpad ini punya beberapa banyak kampus besar, salah satunya di Unpad Pusat, Unpad Victor, Unpad Utara, dan juga yang paling jauh itu ada di Unpad Serang. Nah, selanjutnya ada lagi nih slogan Unpad, yaitu tentang mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana banyak sekali alumni Unpad yang sukses di bidangnya. Dan juga Unpad terkenal dengan kuliah sambil kerja. Jadi Unpad itu memudahkan sekali mahasiswanya untuk berkembang. Nah, selain itu Unpad itu punya branding viral loh di sosial media. Jadi teman-teman jangan lupa kepoin sosmed Unpad ya. Selain dari fun fact tersebut, prodi akuntansi Unpad juga punya kelebihan loh. Bukan hanya biayanya saja yang murah, tapi dosennya juga berpengalaman dan aktif di industri. Selain itu, kurikulum yang berbasis dengan praktik dan juga etika. Ada juga fasilitas yang mendukung pembelajaran di Unpad loh. Selanjutnya, peluang karir di prodi akuntansi Unpad yang sangat luas banget. Selanjutnya, lokasi yang dapat dijangkau dan juga strategis dari manapun. Nah, masuk ke materi pertama, yaitu ada manajemen persediaan tradisional, di mana maksudnya manajemen ini lebih sederhana dan cenderung dilakukan dengan cara yang lebih konvensional dan melibatkan pengelolaan persediaan atau stok barang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau bisnis dalam skala yang lebih kecil tanpa menggunakan teknologi atau sistem komputer yang canggih. Nah, selanjutnya itu ada beberapa karakteristik atau contoh dari manajemen persediaan tradisional. Silakan disimak ya. Karakteristik pertama itu ada pemesanan manual, di mana pesanan untuk barang baru biasanya ditempatkan secara manual oleh staf perusahaan. Lalu, yang kedua ada siklus persediaan tetap, di mana perusahaan mungkin memiliki siklus persediaan tetap di mana persediaan akan diisi secara ulang pada titik tertentu. Nah, yang ketiga ada penilaian persediaan dengan mata, yang mana maksudnya penilaian stok barang dalam gudang seringkali dilakukan oleh staf yang memeriksa fisik barang dengan mencatat jumlahnya, dan hal ini berbeda dengan metode modern yang akan menggunakan teknologi barcode atau RFID. Selanjutnya ada penyimpanan manual, di mana barang-barang mungkin disimpan dan diatur secara manual di gudang tanpa bantuan peralatan otomatis seperti sistem rak penyimpanan otomatis. Selanjutnya, ada rendahnya penggunaan teknologi, di mana karakteristik ini perusahaan akan menerapkan manajemen persediaan tradisional akan kurang bergantung pada tingkat perangkat lunak khusus atau sistem komputer yang canggih untuk mengelola sistem persediaan tadi. Dan yang terakhir, karakteristiknya ada penyesuaian secara periodik, di mana perusahaan mungkin akan meninjau dan menyesuaikan kembali persediaan mereka secara periodik seperti setiap bulan atau setiap tahunnya. Nah, materi selanjutnya itu ada manajemen persediaan just in case, di mana just in case ini sendiri adalah pendekatan di mana perusahaan atau sebuah organisasi menyimpan persediaan lebih banyak daripada yang sebenarnya dibutuhkan dalam rangka mengantisipasi berbagai kemungkinan kejadian atau perubahan permintaan dari konsumen. Nah, just in case sendiri berarti persediaan itu disimpan sebagai cadangan atau kondisi berjaga-jaga oleh perusahaan untuk menghadapi situasi yang mungkin terjadi di masa depan. Nah, selanjutnya itu akan dibahas berupa karakteristik dan contoh dari manajemen persediaan just in case. Nah, karakteristik pertama itu ada keamanan persediaan, di mana perusahaan akan menyimpan persediaan tambahan sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko. Lalu yang kedua yaitu persediaan lebih banyak, di mana perusahaan biasanya akan menyimpan persediaan lebih besar daripada apa yang sebenarnya diperlukan pada saat produksi saat itu. Dan yang ketiga karakteristiknya itu rendahnya efisiensi di biaya, di mana manajemen persediaan just in case seringkali mengakibatkan biaya persediaan yang lebih tinggi karena persediaan barangnya yang disimpan pun juga lebih tinggi.
Lalu yang keempat ada peramalan konservatif, di mana proses peramalan persediaan biasanya sangat konservatif untuk memastikan bahwa persediaan selalu tersedia dalam situasi terburuk. Nah, yang selanjutnya itu ada perlindungan terhadap risiko pasukan, di mana persediaan just in case ini dapat membantu melindungi perusahaan dari risiko pasokan jika pemasok mengalami gangguan produksi atau pengiriman. Dan yang terakhir ada penundaan pengiriman, di mana manajemen just in case ini menggunakan pendekatan yang dapat mengakibatkan penundaan pengiriman yang tidak perlu karena persediaan tambahan yang disimpan oleh perusahaan. Nah, meskipun pendekatan just in case dapat memberikan rasa aman dalam menghadapi ketidakpastian, tetapi hal ini juga menghasilkan biaya tambahan yang signifikan. Oleh karena itu, perusahaan cenderung menjaga keseimbangan antara persediaan cukup untuk mengatasi kemungkinan perubahan permintaan atau masalah pasokan dengan biaya persediaan yang terkendali. Nah, yang selanjutnya itu ada manajemen persediaan just in time, di mana pendekatan yang bertujuan untuk mengolah persediaan dengan cara yang sangat efisien dan mengurangi jumlah persediaan yang disimpan sebanyak mungkin. Nah, pendekatan ini sebelumnya sudah dilakukan oleh Toyota pada tahun 1950-an. Lalu, ide utama dari just in time ini sendiri yaitu menyediakan barang atau komponen saat mereka diperlukan dalam proses produksi atau distribusi sehingga mengurangi pemborosan dan biaya persediaan yang tidak perlu. Nah, selanjutnya akan dibahas beberapa karakteristik dan juga contoh dari manajemen persediaan just in time. Karakteristik yang pertama yaitu pemesanan berdasarkan permintaan, di mana persediaan hanya akan dipesan dan diterima ketika ada permintaan nyata dari pelanggan atau kebutuhan dalam proses produksi. Lalu yang kedua ada produksi yang mengikuti permintaan barang, di mana barang atau komponen diproduksi segera setelah adanya pesanan, bukan sebelumnya. Dan yang ketiga, ada penyediaan yang cepat dan efisien, di mana hubungan yang erat dengan pemasok, sistem pengiriman yang cepat, dan penggunaan teknologi informasi yang canggih akan sangat membantu memastikan pasokan barang yang tepat pada waktunya. Lalu ada pengurangan persediaan yang berlebihan, di mana dalam sistem just in time ini upaya besar dilakukan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan persediaan yang berlebihan. Lalu ada kualitas dan produksi yang tinggi, di mana just in time sendiri mendorong perhatian pada kualitas dan efisiensi dalam proses produksi karena setiap ada cacat atau masalah dalam produksi dapat menyebabkan penundaan atau pemborosan. Lalu, ada fleksibilitas produksi, di mana just in time memungkinkan perubahan produksi dengan cepat sesuai dengan perubahan permintaan pelanggan atau kebutuhan dari pasar itu. Dan yang terakhir, ada perbaikan berkelanjutan, di mana pendekatan ini mendorong produksi untuk berkelanjutan dalam semua aspek produksi dan manajemen persediaan. Nah, dengan adanya manajemen just in time ini sendiri telah membuktikan bahwa hal ini berhasil dalam mengurangi biaya persediaan, meningkatkan efisiensi, dan juga meningkatkan kualitas produk. Tetapi perlu diingat juga dalam hal pengimplementasinya, memerlukan kerjasama yang kuat antar perusahaan dan pemasok, serta manajemen yang cermat dan perencanaan yang tepat untuk menghindari risiko kekurangan persediaan. 4. Perbandingan manajemen tradisional dan just in time. Perbandingan antara manajemen persediaan tradisional dan just in time dapat dilihat dari berbagai aspek yang mencakup metode, biaya fleksibilitas, efisiensi, dan resiko. Adapun perbandingan antara keduanya, yang pertama adalah metode manajemen, kedua biaya persediaan, ketiga fleksibilitas, keempat efisiensi, kelima resiko, keenam kualitas, ketujuh perbaikan berkelanjutan. Manajemen persediaan tradisional dan JIT memiliki pendekatan yang sangat berbeda dalam pengelolaan persediaan. Tradisional cenderung mengandalkan persediaan berlebihan sebagai bentuk perlindungan. Sementara itu, JIT mengutamakan efisiensi dan pengurangan pemborosan. 5. Teori constraint. Teori kendala atau Theory of Constraints atau TOC. Teori ini memiliki fokus pada identifikasi pengelolaan dan penghapusan hambatan atau kendala yang menghambat kinerja dan produktivitas sebuah organisasi atau proses. Beberapa konsep kunci dalam teori kendala meliputi 1. Kendala,
2. Prinsip evaporasi. 3. Pendekatan 10 langkah. 4. Penilaian kinerja. 5. Kanban manajemen. 6. Biaya konsumsi kendala. 7. Pengendalian inventory. Nah, teman-teman, gimana? Tertarik gak dengan pembahasan video ini? Nah, kalau teman-teman semua tertarik dengan video pembahasan akuntansi manajemen dan juga prodi akuntansi, yuk langsung aja daftar di Unpam, yaitu prodi akuntansi. Sekian dari kami, sampai jumpa di lain waktu. Dadah!